Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Berontak Startle ya. Jadi kali ini saya uh, ingin membuat video tentang bulus ya. Nah, bukan gimana ya, tapi saya kan baru ketemu bulus ya. Nah, yang sudah nonton videonya pasti tahu ya. Jadi saya ketemu bulus masih kecil. Nah, jadi belum ada kandang yang bukan kandang lah ya, tempat pelihara yang simple gitu ya. Kalau kita taruh di ember juga nggak praktis ya. Nah, jadi saya udah siapin apa itu, tonton video ini sampai selesai. Nah, bulusnya memang belum terlalu gede, tapi kalau dipelihara di ember cukup memperkeruh airnya terus ya kalau dikasih makan ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi bulus ini dia kayaknya beda dengan monster bulus kita ya. Nah, jadi nanti saya perlihatkan ini jenis apa gitu ya. Coba kita ambil aja lah ya. Tapi ngeri ya, ini lebih agresif ya. Jadi dia bisa, kepalanya itu bisa memanjang dan nyokot-nyokot gitu ya. Kemarin hampir kegigit ya. Dan ini agak licin ya, licin dan ngeri-ngeri juga. Nah, jadi yang tahu ini jenis apa? Oh, licin ya. Tuh. Wah. Jadi licin ya, dan ngeri juga sih, dia mau nyopot ke belakang ya. Nah, jadi langsung saja deh kita mau pindahin bulus ini ya. Kita akan pindahin ke sini ya. Jadi ini saya kemarin udah renovasi dan rombak seperti yang di videonya ini, kolam untuk CST ya. Nah, jadi kalau saya bikin lagi kan bosen pasti ya, karena sama intinya. Jadi kita langsung saja pindahin bulusnya yang ini ke sini ya. Oke, doakan tidak tergigit ya. Ini ya. Nah, bagi yang tahu ini jenis apa, tolong tulis di kolom komentar ya. Ini bulus jenis apa? Soalnya kemarin ada yang komentar ini bulus jenis apa ya dia? Apa ya namanya ya? Dagnia apa Doklana apa gitu ya. Saya kurang paham ya. Nah, jadi katanya ini jenis bulus hutan ya. Nah, jadi yang tahu ini jenis bulus apa, tolong tulis di kolom komentar ya, bantu saya ini identifikasikan ID-nya gitu ya. Nah, ini juga kandang, kandang lagi, tempat pelihara ini, akuarium ini, itu nggak bisa juga selamanya ya. Kenapa? Walaupun ini bersistem kuras otomatis ya. Nah, jadi kalau dia udah gede ya, anggaplah segede monster bulus kita. Nah, jadi itu nggak bisa lah ya, kita keluar masuknya nanti ngeri dicaplok ya. Jadi belum tahu, mungkin batas-batas satu keramik ini kita udah carikan tempat lain ya. Nah, kalau masih sekecil ini apalagi sendirian, biarin dulu dia membesar di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi saya memang peliharanya polosan dulu aja gitu ya. Nah, berhubung ini dia keramik, mudah-mudahan tidak melukai soft shell-nya itu ya. Jadi karena karapasnya kan tipe lembut, soft shell turtle ya. Nah, jadi
Semoga ini nggak dia bikin dia sakit atau gimana ya. Jadi kita juga lebih gampang nguras akuariumnya, kasih makannya mudah gitu ya. Kalau di ember tuh, ini baru 1 atau 2 hari udah langsung butek ya. Nah, moga-moga di sini ya dia soliter bersama CST juga soliter ya. Nah, itu ya. Lihat bulus yang kecil udah. Nah, mungkin ada yang kangen dengan bulus yang gede ya. Jadi saya akan kasih unjuk, lihat bulus yang gede ya, yang monster ya. Tapi saya cukup sedih ya, cukup sedih. Kenapa? Lihat kondisinya sekarang ini ya. Nah, ini ya. Kita putar kondisi bulusnya ya. Nah, jadi ini kena udah mau maghrib juga. Jadi agak gelap ya. Ditambah saya kasih obat akriflavin ya. Jadi akriflavin untuk mengobati apa? Luka-lukanya ini ya. Tuh. Nah, jadi nggak tahu kenapa. Saya udah coba berbagai cara dengan ketapang dan garam laut dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini ada luka ya, luka di karapasnya ini ya. Nah, tapi ini semenjak diobatin pakai akriflavin dia udah mulai menutup ya, udah mulai menutup ya. Dan ini juga kita kasih pakan masih nggak disentuh sama dia gitu ya. Nah, itulah kondisi terakhir dari monster bulusnya ya. Begitulah ya, saya juga cukup sedih ya lihat. Kenapa ya? Dia nggak mau makan, dia nggak aktif gitu ya. Beda sama yang kecil tadi ya. Tuh lihat ya. Nah, jadi kayaknya tekad saya udah hampir bulat gitu ya. Jadi saya akan segera, mungkin ya segera ya. Lagi cari waktu, momen dan tepat, momen waktu yang tepat maksudnya itu untuk merilis dia ke sungai gitu ya. Mungkin habitat aslinya di sungai, kita nggak bisa maksain dia bukan dari kecil tangkapnya, jadi dia adaptasinya juga berkurang gitu ya. Nah, dia udah terbiasa dengan kehidupan biota di sungai, jadi dia belum terbiasa di tempat kita ya. Nah, jadi mungkin kalau lihat ukurannya dia mungkin udah puluhan tahun kali ya. Jadi mungkin dia susah untuk beradaptasi dengan peliharaan manusia gitu ya. Jadi segera kita rilis lah mungkin ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Brown Talks Turtle. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.